Waalaikumsalam. Bismillah, permulaan awal persembahanku, kuari kiri kanan, maaf abu ibu, aktiviti pedo zaman, satu abad seradu sejarah senatuan ukili radutat pahlawan radidon siji dasar kiasku 1850-an tahun parkiranku, waktu ni kejadian semakin galap. Sudah kita ketahui bahwa tujuan utama dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang mereka butuhkan di Eropa. Untuk maksud ini, mereka secara sistematis mengusahakan politik monopoli di daerah yang mereka kunjungi, yang disusul dengan usaha-usaha kolonialisme untuk mempermudah tercapainya tujuan pertama tadi. Begitu juga halnya dengan bangsa Belanda di Kepulauan Indonesia. Melalui serikat dagangnya POC, berusaha memperoleh kedudukan monopoli di mana-mana. Pada abad ke-17, Belanda memperoleh kedudukan monopoli cengkeh dan pala di Maluku. Belanda berusaha mempertahankan kedudukan monopoli yang telah diperolehnya. Dalam sejarah perkembangan POC di Indonesia, kita kenal apa yang disebut Hongitochten, yang merupakan pelayaran pengawasan dengan mempergunakan perahu-perahu dayung besar yang disebut kora-kora. Ketika Raden Intan I wafat pada tahun 1828, yang menggantikan beliau adalah putra sulungnya Raden Imba II guna memegang kendali pemerintahan. Ternyata kemudian bahwa beliau ini bukan hanya mewarisi tahta kekuasaan, tetapi mewarisi pula jiwa dan semangat ayahanda beliau, ingin tetap mempertahankan keutuhan dan kedaulatan atas wilayahnya yang merupakan aspirasi rakyat di daerahnya terhadap keinginan pencaplokan wilayah oleh kolonialisme Belanda. Pada saat itu pemerintah Belanda telah mengumumkan SOB sebagai akibat perlawanan-perlawanan rakyat di zaman Raden Intan I, sehingga Belanda menjalankan hukum kemiliteran di dalam usahanya menjalankan pemerintahan. Sementara itu pula, pemerintah Belanda sedang terpusat perhatiannya kepada perang di Ponorogo di Jawa Tengah. Namun demikian, setelah mereka mendengar tentang wafatnya Raden Intan I, mereka menganggap tibalah saatnya untuk mencengkeramkan kuku-kuku kekuasaannya atas daerah dan rakyat Lampung. Dugaan mereka bahwa akan mudah menguasai Lampung ternyata keliru. Masa kecil Raden Intan II penuh dengan pendidikan agama yang cukup dan mengenal sistem pemerintahan berdasarkan adat istiadat Lampung dan pemerintahan sendiri. Meskipun Belanda dengan pemerintahannya dan kolonialisme yang berkuasa ingin agar Raden Intan II tunduk di bawah pemerintahan mereka. Asal-usul keturunan Raden Intan II berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, didapat bukti bahwa Raden Intan II gelar Kesumaratu yang berjuang melawan Belanda pada tahun 1850 sampai 1856 masih merupakan keturunan Fathahilah
yang terkenal pula sebagai Sunan Gunung Jati. Dari perkawinan Patahila atau Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam, seorang putri dari Minak Raja Jalan Ratu dari Keratuan Pugung, yang selanjutnya merupakan cikal bakal pemegang kekuasaan di keratuan tersebut. Raden Intan II adalah putra tunggal dari Raden Imba II dengan gelar Kesuma Ratu, yang berjuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1828 sampai 1834.